Hai, welcome to Hydro Farm TV. Nama saya Wirawan. Kali ini kita bicarakan salah minum air menimbulkan banyak penyakit. Masa bisa sih Pak? Masa minum air aja bisa menimbulkan penyakit? Bukannya air sehat, bisa sehatkan kita? Ya benar, air dari satu sisi bisa sehat, di satu sisi salah minum pun bisa menimbulkan banyak penyakit. Mau tahu lebih detail? Ayo, marilah kita pelajarin. Seperti kita ketahui, orang hidup pasti tidak luput lari dari yang namanya makan, minum, tidur. Minum sudah secara naturally kita dilahirkan sudah biasa meminum air. Kalau kita haus, kita cari minum. Kalau kita lapar, kita cari makan. Kalau kita ngantuk, kita tidur. Itu sudah layaknya secara habitnya, kebiasaan kita sehari-hari. Nah, cuman Anda tahu nggak? Kalau minum yang salah, makan yang salah, ya udah pasti tahu jadi penyakit. But minum yang salah pun bisa jadi penyakit. Gimana dong? Apa yang biasa kesalahan kita sehari-hari yang kita minum salah? 1. Meneguk air. Meneguk air biasanya nih kalau kita umpamanya olahraga. Habis olahraga kecapean, banyak keringat keluar. Aduh, hausnya bukan main. Wah, alangkah beautifulnya kalau kita bisa minum air glok 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 sebanyak mungkin, apalagi itu air dingin. Waduh, seger banget. Glok 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 glok. Padahal itu tidak baik. Karena kenapa? Kalau kita minum air kebanyakan dalam waktu sekejap yang banyak, itu air liur kita tidak bisa campur dengan air yang kita minum, itu merusak kita punya pencernaan. Karena pencernaan itu kan perlu banyak asam lambung. Nah, asam lambung itu kalau sekaligus dikasih kebanyakan air dan tidak ada enzim dari ludah kita, itu tidak membantu. Itu merusak asam lambung kita menjadi lebih encer. Nah, menjadi asam lambung kerja lebih keras untuk keluarkan asam lambung supaya asamnya cukup kental bisa menghancurkan makanan di mah kita. But kalau kita minum air sebanyak mungkin, asam lambungnya jadi pudar. Jadi pH-nya yang tadinya mestinya 2, karena kebanyakan air jadi ningkat, pH-nya jadi 5. Nah, asam lambung kerja lebih keras lagi, keluarin banyak asam lambung. Itu bulak-balik circle begitu terus akan menjadi kita jadi kesannya sakit mah lah, asam lambungnya tinggi lah, banyak asam lambung keluar lah. Karena selama ini kita tidak sadar, kita encerkan asam lambung itu dengan menjenguk air sebanyak mungkin dalam waktu sekejap. Nah, itulah yang membuat kita seringkali, Pak saya asam lambung Pak, saya banyak asam lambung, kembung Pak, nggak enak Pak, enek Pak. Itu salah satunya, minum air sejegukan, minum sebanyak mungkin dalam waktu singkat. Itu salah. Nah, menurut studies dari Dr. Leonard Smith, itu adalah ahli bedah umum vaskular gastrointestinal. Nah, dia apa? Dia spesialis untuk research orang cara minum air. Yang baik, yang sempurna adalah setiap jam kita harus minum air. Ya, minum air nggak boleh banyak-banyak, masih pelan-pelan. Rata-rata sekali minum air itu 60 sampai 80 mili air minum. Minum. Nah, itu konsep yang benar. Setiap jam kita minum air. Bukan sekali minum air berapa? Setengah liter, 2 liter, 1 liter. Itu salah. Nggak baik. Jadi setiap jam minum, satu hari selama 8 jam, 10 jam, pokoknya minum air pelan-pelan, sedikit-sedikit. Nah, sedikitnya itu adalah 60 sampai 80 mili. Karena menurut dokter, kalau kita minum kebanyakan air pun juga di dalam badan, itu bisa menyebabkan penyakit namanya hiponatremia. Apa hiponatremia itu? Adalah garam di dalam badan kita mempudar, menjadi tipis. Kedua, nah sel-sel kita karena kekurangan garam dimasukin air. Jadi sel kita membengkak. Itu jadi jelek. Nah, sel kebanyakan air di dalam sel juga nggak bagus. Jadi kita banyak bengkaknya. Kayak orang bilang mencembem. Cuman mencembemnya bukan di kulit, di selnya kita. Jadi kita jadi kekurangan garam. Itu mengakibatkan kita elektrolitnya di dalam badan kita pun menjadi berkurang. Sensitivitasnya antara otak kasih signal ke tangan, ke jari, kemana gerak, itu menjadi nggak bagus. Seringkali kita menjadi kesannya kayak baal-baal
atau kurang bisa kekontrol nih, orang kirain stroke. Itu bukan, itu karena kebetulan garam di badan kita itu lagi berkurang, sel kita dimasukin air, jadi bengkak selnya, elektrolitnya dari otak menginstruksikan ke badan-badan tubuh kita itu gerakannya menjadi lebih less sensitif, jadi kesannya kayak baal-baal karena susah geraknya. Nah itu salah satu penyakitnya. Yang kedua adalah minum air sambil bergerak. Itu juga salah. Kenapa? Nah, kita nggak sadar kalau kita lagi di treadmill, lagi lari kencang. Wah, sambil minum air, rasanya enak banget, nggak mau hilang waktu. Itu salah banget. Atau seringkali kita berdiri minum air, atau kita bukan lagi kondisi rileks. Karena kenapa? Karena kalau itu kita cara minumnya begitu, itu buruk bagi badan kita. Especially kita punya ginjal, kita punya otot, kita punya syaraf. Nggak bisa dapat asupan air yang kita butuhkan di dalam badan kita. Kenapa? Nah, paling baik adalah justru kita sambil duduk, relax, sambil baca koran, minum air. Nah, orang Inggris tuh pinter tuh. Tea time, coffee time. Yaitu apa? Dari duduk, sambil relax, sambil makan, sambil minum. Nah, itu ngisipin airnya itu, tea time-nya itu timingnya bagus banget. Karena seluruh tubuh kita lagi kondisi duduk, lagi relax. Untuk ready to absorb the water. Nah, dengan kita ada minum air sedikit, cairannya akan menyerap ke seluruh tubuh kita. Itu yang paling the best. Kalau kita lagi gerak-gerak, tubuh kita lagi kerja, lagi sedotin oksigen, yang nggak kebagian itu airnya. Makanya nggak baik kalau kita lagi bergerak sambil minum air. Not good at all. Maka merusak syaraf-syaraf, otot-otot tubuh kita nggak bisa menyedot air yang kita butuhkan. Yang ketiga adalah minum air setelah sarapan pagi. Nah itu salah. Salah banget. Jadi minum air sesudah makan pagi. No, harusnya kita minum air pas kita bangun tidur. Minum air 1 gelas, air hangat ya. 1 gelas sampai 2 gelas. Dicampur dengan air liur kita. Which means kita belum gosok gigi, belum apa-apa. Bangun tidur, minum air, dikumur. Dikumur sedikit sama air liur kita. Masukin lagi, balikin airnya ke mah kita. Itu membantu kita detoksifikasi. Nah, kalau kita minum air sesudah sarapan pagi, malah merusak kita punya asam lambung produksinya atau bekerjanya asam lambung di mah kita. Kenapa? Karena waktu kalau kita udah makan sarapan pagi, asam lambung kan bekerja untuk menghancurkan isinya yang kita punya sarapan tadi. Nah, waktu dia bekerja dikasih air putih. Nah, air putih itu mengencerkan asam lambungnya kita. Mestinya pH 2. Karena masuk air putih banyak, jadi pH 4, pH 5. Asam lambung bekerja lebih keras lagi untuk keluarkan asam lambung supaya bisa hancurkan yang pH 2 punya itu decomposting kita punya makanan-makanan tadi. Berarti pelan punya pelan, itu cycle-nya nggak normal. Asam lambung keluar lebih banyak daripada normal, kesannya nanti mah kita, waduh banyak asam lambungnya jadi kembung, jadi nggak enak. Nah akhirnya apa? Kita jadi sakit mah. Nah, asam lambungnya kebanyakan. Akhirnya kita makan obat anti mah untuk tekenin asam lambungnya lagi. Nah, karena justru kesalahan timingnya minum air itu sesudah sarapan baru minum air, itulah yang salah. Seharusnya yang paling bagus adalah pada pagi hari. Seperti kita tahu, pada malam hari kita tuh diproses detoksifikasi. Detox itu dari jam 11, jam 12, jam 1. Itu dari atas kepala kita turun sampai ke ginjal kita pada malam pagi hari jam 4 pagi. Jadi jam 11 sampai jam 4 pagi itu ada proses namanya detoksifikasi. Hormon mengeluarkan detox hormon untuk dari kepala sampai ke ginjal pada jam 11 sampai jam 4. Nah, sesudah bangun pagi, waktu bangun pagi itu makanya kita kan selalu mau pipis. Pipis itu berarti racun-racun yang diproses dibuang pada pagi hari. Nah, waktu udah habis dibuang pagi hari, kita bangun tidur, habis pipis,
minum segelas air sampai 12 air dicampur dengan air liur kita. Maksudnya waktu minum agak sedikit dikumur, masukin kita punya ludah sama air tadi ke badan kita lagi supaya kita proses pipis kedua kali menguras toksit-toksit yang di dalam tubuh kita bekas detox semalaman itu kita sampai bisa keluarkan lagi. Nah, ini proses yang paling sempurna. Baru habis itu kita mandi, kita makan pagi, baru minum sedikit lagi. Nah, itu yang paling benar di pagi hari. Sama juga proses keempat itu yang salah. Setiap kali kita habis makan kenyang, kita minum air 1 gelas sampai 2 gelas. Especially air dingin, waduh enak banget. Apalagi habis makan soto kambing atau sop kambing, waduh minum air dingin. Wah sempurna banget, bagus. 1 gelas sampai 2 gelas, itu paling enak. Padahal itu paling salah. Karena nggak bagus. Karena pencernaan kita akan keganggu lagi. Balik lagi, kita habis makan, waktu kita makan, lagi kenceng-kencengnya makan siang. Nah, itu kan semestinya asam lambung bekerja untuk menghancurkan kita punya makanan. Nah, during menghancurkan gitu, kita minum air sebanyak mungkin 1-2 gelas sampai 3 gelas. Nah, asam lambungnya menjadi pudar. Balik lagi, mestinya asamnya 2, pH-nya 2, menjadi karena dapat air banyak, menjadi pH-nya 5. Nah, asam lambung memproduksikan lebih banyak asam lambung untuk menghancurkan makanan lagi. Itu yang cycle-nya yang salah. Menjadi kita punya asam lambung produksi lebih banyak daripada normalnya. Akhirnya menjadikan kita kembung, nggak enak. Aduh, kayaknya kembung, banyak e-nya, banyak asamnya keluar dari mulut. Ya ini karena proses kesalahan yang tidak normal. Punya proses asam lambung seharusnya keluar 10, karena ada air, jadi dia mesti keluar 20. Kebanyakan asam lambung untuk hancurkan makanan yang kita makan, hasilnya kembungnya kita punya mah, jadi kita kesana kebanyakan asam lambung, jadi makan obat untuk menurunkan asam lambung. Nah ini jadi kacau keseluruhannya. Ya. Nah kedua juga, karena asam lambungnya kurang bagus, keluarnya kurang asam, kurang banyak, jadi kita juga bisa meningkatkan insulin kerja lebih keras. Jadi akhirnya apa? Kita bisa meningkatkan darah kencing manis kita. Ya, jadi ini juga salah satu yang tidak baik. Nah, Pak kalau bilang ini nggak baik, itu nggak baik, habis makan nggak boleh minum. Gimana dong kalau saya lagi makan kan seret, nah ininya mulutnya. Boleh. Jadi waktu makan, jangan habis makan minum banyak air, nggak. Yang bagusnya ada waktu makan, kan ada sup. Minum sup, cekukan dah tuh 2 sendok sup, makan lagi. Itu salah satu alternatif. Kedua, yang baik sesudah habis makan tunggu 1-2 jam baru minum air. Yang 1 gelas atau 2 gelas. Itu juga oke. Atau sebelum makan 40 menit kita udah minum air dulu. Lancarkan kita punya mahnya atau dicuci, dikuras dulu, bersih-bersihin dulu. Dengan air kita buangin kotoran-kotorannya atau detoxnya, baru kita makan. Waktu makan, minum sedikit sup, campuran sup sedikit-sedikit, ambil makan, sup. Sudah habis makan, diam. Tunggu 1 jam kemudian baru minum air. Nah, minum air itu yang proses yang cara yang benar. Nah, seringkali yang kelima ini melewatkan 1 gelas air sebelum tidur. Karena excuse-nya bilang, nah kalau saya sebelum tidur saya minum air 1 gelas, nanti cepet pipis dong, saya keganggu dong, tidurnya nggak nyenyak, nggak bisa full 8 jam. Ya, itu teorinya. But sebenarnya itu juga nggak baik. Karena kenapa? Ingat, untuk menghindari buang air kecil, padahal korbannya kita bisa kena stroke. Hah? Yang benar Pak? Benar. Kalau kita sebelum tidur minum 1 gelas air itu menolong stroke kita, bisa menolong nyawa kita. Penting banget. Nah, dengan adanya begitu, karena waktu kita walaupun resikonya dengan minum 1 gelas air itu, kita akan bisa kencing pada malam hari sekali. Ya, dengan kondisi, kalau kita kondisinya bagus, prinsipnya sih nggak mengganggu. Seperti anak muda. Kalau dia minum air sebelum tidur, tetap pagi-pagi cuma kencingnya sekali. Ya,
Nah, kalau udah berumur, ya mungkin di tengah malam kita kencing sekali. Ya, karena udah nggak tahannya, nggak bisa tahan. Lain sama ketahanan anak muda. Cuman dengan kita minum 1 gelas air ini, kita bisa menolong kita sendiri, badan kita nggak bisa kena stroke. Menghindari kena stroke. Kenapa? Ada teorinya. Waktu kita tidur, biasanya kita pakai selimut atau kalau nggak tidur juga kita biasanya bisa keringetan. Badan kita selama 7-8 jam itu mengeluarkan air, cairan dari badan kita. Nah, dengan mengeluarkan cairan itu, kita punya tekanan darah akan naik. Karena kekurangan air di badan kita. Selama 7-8 jam kita nggak minum loh, tidur loh. Kelihatannya tidur kan santai. Ya betul, padahal kita punya badan menguapkan cairan yang di badan kita itu. Dengan airnya berkurang, otomatis tekanan darah kita naik. Nah, waktu kita dengan naik itu, kalau kita minum air 1 gelas sebelum kita tidur, semestinya yang uapnya itu dikompensasi supaya badan kita tidak dehidrasi. Dengan tidak dehidrasi, menstabilisasikan tekanan darah kita di masa tidurnya kita. Jadi pas kita bangun, kita menghindar jadi tidak kena stroke. Nah, kalau orang tidak minum, pas bangun, darah tinggi lagi tinggi, badan dehidrasi, kekurangan air, nah tekanan darah tinggi, resiko stroke-nya jauh lebih besar. Makanya sering banyak orang bilang, wah banyak orang kena stroke tuh pada pagi hari, pas bangun tidur, atau pas malam hari lagi tidur. Nah itu masalahnya karena tidak mau minum air 1 gelas sebelum tidur. Ingat, airnya harus air hangat, jangan air dingin. Ya, itu salah satu faktornya. Nah, ini ada research dari American Journal. Ya, di tahun 2002 dia bilang begini. Segelas air minum sebelum tidur akan meningkatkan sirkulasi darah dan mencegah serangan jantung pada pagi hari. Nah, ini research loh, bukan saya yang ngomong loh. Ya, kedua, 8 gelas air minum sehari bisa mencegah serangan jantung. Air dapat membantu pencegahan penyakit jantung yang fatal. Nanti kita bicarakan air terapi ya. Ini hari kita bicarakan dulu. Ini dari riset sudah ada 3 faktor tadi. Nah sekarang kita seringkali di malam hari lagi tidur nyenyak-nyenyak, mendadak mau kencing. Oke, kita bangun, kita pipis. Habis kita pipis, kita selalu balik ke ranjang lagi, tidur tanpa minum. Ini nggak boleh. Yang bagus adalah habis pipis, kita sebelum tidur ke ranjang lagi, kita harus minum 2 cekuk atau 3 cekuk, maksudnya glek air hangat. Makanya paling bagus di kamar ada air termos, kasih minum air hangat. Untuk apalagi orang yang udah usia 40-50 ya. Nah itu dengan minum air hangat, itu menghindari kena stroke pada waktu bangunnya. Karena kita ingat, udah malam dehidrasi, kita pipis lagi, buang airnya banyak, habis itu kita tidur lagi, itu akan naikkan tekanan darah tinggi kita. Kedua, di badan kita airnya udah kebuang banyak. Tidur dehidrasi, pipis dibuang lagi, badan kita berarti sudah kosong. Selama 6-7 jam itu nggak diisi air. Nah itu resiko kena serang jantung. Makanya paling bagus kalau kita lagi tidur, bangun, mau pipis, pipis aja. Habis pipis, minum air hangat 1,5 gelas kek atau berapa cekuk air lah. Supaya kita mengkompensasi air yang banyak hilang itu diisi balik supaya badan kondisinya tekanan darahnya nggak naik menjadi stabil. Nah itu penting banget. Seringkali banyak orang kena stroke di malam hari ya gara-gara ini. Atau seringkali orang bangun tidur, pipis, habis itu jatuh, di kamar mandi. That's it, bye-bye. Nah itu kita menghindarinya dengan kebiasaan kita habis pipis, kita minum air hangat. 1 cekuk atau 2 cekuk air hangat, baru tidur kembali, nanti baru bangun. Nah itu proses yang kita habit, yang kita harus biasakan mulai sekarang.
before it's too late. Nah, ini semua riset, based on riset dari dokter-dokter luar biasa kan. Bila Anda suka video ini, kasihlah kami banyak jempol. Dan klik subscribe untuk ke video channel kami ini untuk informasi selanjutnya. Dan share kepada teman-teman kalau memang sedang mereka membutuhkan informasi air sehat, air hidup ini untuk mungkin kebutuhan keluarganya masing-masing. Dengan ada itu, kita juga kalau mau tanya informasi lebih lanjut lagi, silakan klik www.hydrofarm.co.id dan kami juga banyak di sosial media di Facebook, di Instagram, di YouTube. Itu semua juga Anda bisa akses, melihat series-series pendidikan kami yang kesehatan ini banyak banget. Anda bisa di sana masuk untuk pelajarin seri-seri yang lain. Dan apabila Anda ada pertanyaan kurang jelas, saya punya penjelasan, coba ketik di YouTube channel kami ini pertanyaan-pertanyaan ya. Good in, good out. Sampai jumpa.